Bro ya. Oke, selamat sore guys. Hai guys, welcome to our channel. Sabtu cerah. Hari ini Sabtu yang cerah. Hari ini kita bahas titanium alloy, paduan titanium yang berhubungan dengan golf. Sebelumnya saya perkenalkan, ini BJP Hendrik Mapaung, mantan Kepala BNP Banten. Ini Pak Yuma, mantan Kasopo PP Jakarta Utara. Mantan di RUT BGL Pak Budi. Ini Niko Arjam yang baru main 1 tahun, tapi representasinya udah dicabut 12 bulan. Nah, hari ini kita bahas, barusan kita pukul ada di tee off menggunakan driver atau wood 1, istilahnya wood 1 gitu. Nah, mungkin teman-teman ada yang mau tanya material ini. Bro, ini bahannya apa bro? Oh, enak banget. Kalau zaman dulu kan dari kayu, Pak Yuma masih ada nggak bahan kayunya? Saya ada satu. Hah? Bahannya kayu. Oh, masih ada juga. Udah nggak ada lagi. Nah, ini bahannya sekarang titanium. Kenapa pakai titanium? Karena berat jenisnya 4,5. Jadi 58% dari baja, tapi kekuatannya sama seperti baja. Enteng, kerasnya sama, kekuatannya sama. Itulah kelebihan titanium. Kemajuan teknologi. Jadi kalau dibandingin kayu, pasti ini lebih jauh Pak Budi. Benar nggak? Ya, Bro Hendrik, pasti lebih jauh ini. 240 meter. 240 meter. Ada pertanyaan lagi? Nanti Golfer. Prof nanti jelaskan aja secara detail. Oh, Kita detail, ya? lanjut main gitu. Oke, Tapi kalau bogi bayar ya. Bugi bayar. 1, 2, 3. Kompak. Mengapa saya selalu menyebutkan metals our life? Artinya logam di kehidupan kita sehari-hari. Karena banyak di antara kita tidak sadar bahwa mulai dari bangun tidur sampai kita tidur lagi, tiap hari bersentuhan dengan logam atau metal, di mana kita nggak tahu pasti jenis logamnya apa. Makanya dengan video ini kita semakin tahu bahwa jenis logam yang kita sentuh, kita berhubungan dengan kita tiap hari itu jenisnya apa. Titanium ini termasuk material yang cukup rumit ya. Jadi allotrop ya. Jadi di struktur kristalnya ada lebih dari 1 dalam fase padat sampai dengan 880 derajat Celcius, itu kita sebut sebagai alpha titanium dengan struktur kristal HCP ya, hexagonal close pack. Di atas 880 derajat Celcius sampai dengan titik lebur itu kita sebut sebagai beta titanium. Dan itu struktur kristalnya BCC, body central cubic, mirip seperti ferritic stainless steel yang pernah kita bahas. Contoh lain yang paling gampang yaitu karbon. Karbon itu lambang kimianya kan C. Itu kalau dalam bentuk diamond atau berlian itu juga tetap aja C, tapi struktur kristalnya beda. Terus bentuk lain itu seperti grafit ya, graphite. Itu juga C, tapi struktur kristalnya berbeda dengan diamond gitu. Titanium alloy bisa dibagi jadi 4 klasifikasi. Yang pertama alpha alloy ya. Jadi terdiri dari elemen alloy yang netral ya, terus alpha stabilizer, jadi menstabilkan alpha. Jadi dominan struktur mikronya HCP ya. Kemudian yang kedua mendekati alpha titanium. Jadi dominan di sini alpha karena beta fasenya sedikit ya. Beta fase lebih duktil daripada alpha. Grup ketiga adalah alpha beta titanium. Jadi struktur mikronya ada alpha, ada juga beta gitu. Dan ini yang paling dominan. Terutama alloy yang paling banyak dipakai itu adalah Ti6Al 4 vanadium. Itu paling banyak digunakan, paling dominan. Kemudian yang grup keempat itu adalah beta atau mendekati beta alloy. Jadi dominan di sini beta ya. Struktur mikronya metastabil, jadi bisa di heat treatment untuk meningkatkan kekuatannya. Gambar itu menunjukkan 3 jenis elemen, pengaruh elemen terhadap mikrostruktur daripada titanium alloy ya. Ada yang alpha stabilizer, ada yang beta stabilizer, ada pun juga yang netral seperti tin ya, SN. Nah, ini tabel dari beberapa jenis titanium alloy ya. Jadi nggak semuanya karena ada ratusan. Juga ada titanium alloy yang dari Rusia itu agak berbeda. Jadi ada CPTI, jadi singkatan dari commercially pure titanium ya.
itu dengan kadar titanium minimal 99,2%. Ada alpha titanium, ada alpha dan near alpha titanium, ada juga alpha plus beta. Titanium itu yang paling dominan. Terus kemudian ada beta titanium maupun mendekati beta titanium. Di sini menunjukkan jenis alloy yang digunakan di stick golf kepalanya, club head ya. Jadi mulai dari driver, fairway wood sampai dengan iron. Data ini berdasarkan pameran golf di Jepang pada 2007. Jadi Anda bisa lihat alpha beta titanium banyak lebih dominan ya. Kita buktikan sekali lagi driver itu dengan menggunakan X-ray gun untuk membuktikan bahwa itu benar titanium alloy. Seperti Anda lihat hasilnya adalah titanium sebesar 94,24%, vanadium 5,19%. Jadi sangat jelas bahwa barang ini adalah titanium alloy atau titanium alloy. Paduan berbasis titanium. Karena titanium alloy mempunyai corrosion resistance yang excellent, jadi tahan korosi dan tidak alergi juga terhadap bodi. Jadi digunakan sebagai implant grade ya, standar untuk implant. Jadi menggantikan stainless steel yang banyak digunakan di tahun 60-an. Terus kemudian ada TI 6AL4V juga digantikan dengan yang terbaru yaitu TI 6AL7NB dengan nama dagangnya T-Metal 367. Dan pin itu kalau Anda lihat di foto ada 3 ya, itu digunakan untuk almarhum mama saya yang tulangnya patah di bagian pinggul jatuh, dan itu menggunakan jenis T-Metal 367. Jadi ini foto ronsennya di operasi di Rumah Sakit Carolus pada tahun 2020. Dan foto ini di foto sekitar tahun 2023 awal ya, sebelum mama saya meninggal ya. Kemajuan teknologi yang luar biasa ya. Orang menggunakan 3D printer. Zaman saya kuliah 30 tahun lebih yang lalu barang yang mewah. Sekarang toko-toko kecil aja sudah punya. Jadi ini implant yang menggunakan 3D printer menggunakan debu daripada titanium. Jadi dibuat lapis per lapis sampai menjadi 3 dimensi. Kemudian diterapkan untuk pasien yang berpenyakit kanker di Spanyol. Dan hasilnya luar biasa, berhasil setelah 2-3 hari operasi bisa pulang. Jadi tulang untuk bagian dada. Ini aplikasi daripada titanium alloy di aerospace maupun pertahanan ya, defense, juga pesawat terbang. Bagi yang berminat silakan mempelajari lebih detail jenis alloynya untuk menjadi lebih spesialis. Aplikasi lain daripada titanium alloy di frame sepeda ini ya. Jadi ini musinya sih high grade punya sepeda ya. Juga mobil Bugatti yang sangat mewah yang harganya puluhan miliar, frame-nya juga menggunakan titanium alloy, tapi kita nggak bahas itu, terlalu mewah, terlalu luksus. Untuk membedakan titanium alloy dengan alloy yang lain seperti stainless steel, menggunakan spark testing relatif mudah ya, karena sangat menyolok. Sparking daripada titanium itu warnanya putih ya, benar-benar mengkilap gitu, jadi sangat menyolok, gampang dibedakan. Karena 70% titanium alloy menggunakan TI 6AL4 vanadium, makanya saya lampirkan sekali lagi diagram titanium aluminium binary phase diagram ya, dimana pada 882 itu suhu 882 derajat Celcius bisa naik bisa turun tergantung alpha atau beta stabilizer. Jadi ada yang 2 fase pada ruang temperatur, jadi ada alpha dan beta seperti TI 6AL4 vanadium itu dominan di pasarannya. Setelah menonton video ini, kalau kawan-kawan suka, jangan lupa like, subscribe, share, komen, dan nyalakan lonceng. Terima kasih.